Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Karissa Irena Rorong. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen dan di sini saya akan membagikan sebuah materi dari mata kuliah Intisari Alkitab, yaitu irisan Alkitab. Sebagai landasan kita, Alkitab adalah Alkitab yang disusun secara sistematis, disusun secara progresif dan juga teratur. Alkitab kita memiliki kurun waktu yang tak terbatas. Nah, teman-teman, Alkitab kita dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu cerita lama dan cerita baru. Di dalam masing-masingnya dibagi lagi menjadi beberapa potongan, yaitu 4 potongan perjanjian lama atau cerita lama dan 4 potongan perjanjian baru atau cerita baru. Nah, kita akan bahas kembali hal-hal ini satu persatu, yaitu dari kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Taurat dan kitab Injil ini berhubungan. Kenapa? Karena kitab Taurat adalah landasan teologi perjanjian lama, sedangkan kitab Injil adalah landasan teologi perjanjian baru. Kemudian yang kedua, ada kitab sejarah dan kitab para rasul. Nah, dalam dunia teologi, ini dikenal sebagai sejarah gereja mula-mula. Nah, demikian juga dalam perjanjian lama, Alkitab perjanjian baru, ada juga sejarah gereja. Nah, yang ketiga, ada kitab puisi yang berhubungan dengan kitab surat-surat. Nah, kitab puisi ini merupakan kumpulan-kumpulan syair yang dijadikan satu kelompok dalam irisan Alkitab, ternyata berhubungan juga dengan kitab rasul-rasul. Kemudian yang terakhir adalah kitab nubuatan yang berhubungan dengan kitab wahyu. Nah, di dalam perjanjian lama atau cerita lama ada nabi-nabi, sedangkan di dalam perjanjian baru ada Nabi Yohanes. Nah, kemudian kita akan bahas lebih lagi tentang hal ini. Nah, Alkitab kita adalah Alkitab yang istimewa, di mana Alkitab kita ditulis oleh 40 penulis yang memiliki latar belakang yang berbeda, bahasa yang berbeda, waktu yang berbeda, tetapi mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Allah. Nah, kemudian, selain itu, Alkitab kita juga ditulis dalam waktu 1600 tahun, yaitu 1500 tahun perjanjian lama dan 100 tahun perjanjian baru. Nah, selanjutnya dalam perjanjian lama ada yang namanya hukum Taurat dan di perjanjian baru ada yang namanya kasih karunia. Sehingga saya boleh katakan bahwa perjanjian lama isinya adalah tentang perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara. Sedangkan perjanjian baru berisi tentang penggenapan-penggenapan dari perjanjian-perjanjian yang ada dalam perjanjian lama. Kita dapat melihat secara seksama bahwa Alkitab kita ditulis 2000 tahun yang lalu. Untuk mendapatkan hal-hal yang detail tentang apa yang terjadi saat itu, Alkitab kita memiliki yang namanya patokan, yaitu Kejadian 12. Nah, Kejadian 12 ini ada seorang tokoh Alkitab yaitu Abraham, di mana ada janji-janji yang terjadi antara Abraham dengan Allah, yaitu janji tanah, janji benih, dan janji berkat. Namun, dengan janji-janji inilah yang akhirnya menjadi benang merah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Nah, teman-teman, semua kejadian yang kita pelajari ini adalah tentang pelayanan Tuhan Yesus Kristus, atau yang kita pelajari saat ini menuju kepada pelayanan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dengan mati di kayu salib. Nah, teman-teman, ada sedikit tambahan. Dalam perjanjian lama ditulis dengan bahasa Ibrani, sedangkan perjanjian baru ditulis dengan bahasa Yunani. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya bagikan saat ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.